Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Galih Raditya Nugraha NIM 51904111510. Dan saya Fahri Adibia Ramadan, NIM 51904111520. Di sini kami akan membahas tentang tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Dalam tugas tersebut, kami diminta untuk mereview film dokumenter yang berjudul Muter Panguripan. Untuk mempersingkat waktu, kami akan membagikan beberapa poin isi dari video tersebut. Untuk poin yang pertama yaitu menceritakan isi film secara singkat. Dalam film ini menceritakan seorang petani yang bernama Bapak Natenu yang sudah menjadi petani selama 30 tahun. Di film ini beliau menceritakan bila menjadi petani menurut beliau sangat menyenangkan. Apalagi kalau waktu panen dengan hasil yang sangat bagus. Ketika panen tiba, beliau memberikan banyak manfaat kepada semua orang dan dia tidak pusing memikirkan tentang pangan. Tetapi pada saat terjadi panen yang gagal, beliau tetap sabar dan berserah diri kepada Tuhan. Di film ini juga Bapak Natenu tetap memilih menjadi petani walaupun ada pekerjaan lain. Poin yang kedua, berdasarkan film tersebut terdapat nilai-nilai Pancasila yang dapat diimplementasikan, yaitu pada sila ke-1. Karena Bapak Natenu yang berprofesi sebagai petani yang mengandalkan hasil alam, secara otomatis melibatkan Tuhan Yang Maha Esa. Karena semua alam di dunia ini merupakan ciptaan darinya. Ketika panen dengan hasil memuaskan, Bapak Natenu bersyukur kepadanya. Dan ketika gagal panen, Bapak Natenu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak lupa Bapak Natenu percaya rezeki sudah ada yang mengatur. Lalu yang kedua, implementasi pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mencerminkan penghasilan sebagai petani harus sepadan dengan jerih payah mereka. Jangan sampai harga dipermainkan oleh sebagian oknum tertentu yang dapat merugikan para petani. Pemerintah juga harus memberikan perhatian khusus terhadap petani agar terhindar dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah juga seharusnya membatasi pengimporan beras dari luar negeri agar hasil beras dari petani terjual dengan harga yang sepadan. Baiklah, untuk poin yang ketiga yaitu analisis kelompok mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan pertanian Indonesia. Kepala Badan Ketahanan Pangan yaitu Bapak Agung Hendriadi tentang kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani Indonesia menyampaikan bahwa pembangunan ketahanan pangan dan pengaturan kebijakan pangan yang dikeluarkan pemerintah selain bertujuan untuk mensejahterakan petani juga untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Kemudian upaya meningkatkan ketersediaan dan peningkatan daya saing produk pertanian, juga meningkatkan bahan baku bioindustri dan bioenergi serta kesetaraan petani. Adapun strategi Kementerian Pertanian untuk mencapai pembangunan pertanian, yaitu dengan melakukan berbagai terobosan, diantaranya penggandaan alat dan mesin pertanian sekitar 180.000 unit. Kemudian rehabilitas jaringan irigasi seluas 3,5 juta hektar
serta peningkatan indeks pertanaman dan asuransi pertanian. Melalui berbagai terobosan tersebut, pembangunan pertanian dan ketahanan pangan sudah memberi hasil positif, sehingga sangat penting sebagai modal dasar untuk mencapai Indonesia sebagai lumbung pangan Indonesia pada tahun 2045. Untuk poin yang keempat, pembahasan selanjutnya yaitu analisis dan solusi seperti apa masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin habis dan anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian. Hasil analisis data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020 menunjukkan bahwa 64,5 juta penduduk Indonesia berada dalam kelompok umur pemuda. Namun persentase pemuda yang bekerja di sektor pertanian hanya 21% dibanding dengan sektor manufaktur sebanyak 24% dan sektor jasa sebanyak 55%. Ada beberapa faktor penyebab dan solusi untuk pemuda Indonesia yang kurang tertarik untuk bekerja di sektor pertanian. Pertama, masalah lahan. Kita selalu bertumpu pada lahan-lahan yang ada di Pulau Jawa. Oleh karena itu, kita perlu memperluas pengetahuan kepada para pemuda bahwa kita tidak harus selalu bertumpu pada bahan yang ada di lahan di Pulau Jawa. Kedua, prestise sosial. Hal ini membutuhkan branding yang baik tentang pertanian, bahwa pertanian itu keren. Ketiga, yaitu banyak yang tidak terjun ke sektor pertanian karena sektor ini berisiko baik dari sisi alam maupun harga. Terakhir adalah masalah pendapatan yang dimana dinilai rendah dan kurangnya insentif dari pemerintah. Kesimpulannya, berprofesi sebagai seorang petani mungkin agak diremehkan dalam bidang pekerjaan. Maka dari itu, hargailah jasa pengorbanan seorang petani, karena petani di Indonesia memang sangat dibutuhkan. Sebab tanpa adanya petani, kita tidak bisa menikmati hasil olahan pertanian. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Bila banyak salah kata dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.